Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik, sahabat teman belajar di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin. Tetap semangat belajarnya dan selalu menjaga kesehatan. Pada pembelajaran kali ini, untuk adik-adikku yang sekarang kelas 5 sekolah dasar, di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, saat ini kita sudah memasuki pembelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga di pertemuan yang kedua dengan tema cita-citaku menjadi anak soleh. Yang pembahasannya kali ini kita fokus pada indahnya saling menghargai. Silahkan disimak baik-baik videonya, dan buat adik-adik yang belum subscribe, kakak sarankan untuk subscribe agar tidak ketinggalan pembelajaran yang selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua. Yang pertama adalah peserta didik dapat memahami makna sikap saling menghargai. Yang kedua, peserta didik dapat membiasakan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah pembelajaran ini, adik-adik diharapkan dapat membiasakan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, kita semuanya ini berasal dari satu, yakni Nabi Adam, kemudian dan Ibu Hawa. Jadi cuma dua orang ini, dua manusia yang akhirnya bertambah banyak dan semakin banyak di seluruh Indonesia, di seluruh dunia berpencar. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya kemerah-merahan, ada yang kulitnya agak kekuning-kuningan kemerah-merahan, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bangsawan, ada yang rakyat biasa, dan macam-macam sebagainya. Pada dasarnya semua itu berawal dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Bahkan sampai ada orang yang kemudian punya kepercayaan ini, beragama, ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, dan lain sebagainya. Nah, 3 sikap saling menghargai ini yang akan kita bahas di sini. Jadi pada mulanya yang cuman satu menjadi sekian banyak orang, itu pada dasarnya keturunannya sama. Kita semuanya itu, baik itu yang Hindu, yang Muslim, yang Buddha, yang Kristen, dan sebagainya, yang kulitnya hitam, putih, merah, coklat, ataupun apalah, itu semuanya keturunannya hanya dari satu. Kita punya nenek moyang yang sama, yakni Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nah, karena itu sudah sepantasnya kalau kita saling menghargai, karena kita satu keturunan. 3 sikap saling menghargai. Yang pertama yaitu menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Pembahasan kita fokus pada 3 sikap saling menghargai ini. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Contohnya seperti apa? Di agama Islam, di sholat subuh bagi orang Muslim, itu ada yang sholat subuhnya pakai kunut, dan ada juga yang tanpa kunut. Jadi ada yang sholat subuh pakai kunut, ada yang tanpa kunut. Bagaimana kita menyikapinya? Kita biarkan saja, kita menghargai saja. Kalau kita mamanya terbiasa pakai kunut, ketika ada orang sholat subuh tanpa kunut, kita nggak boleh menyalahkan. Kalau yang begitu, siapa yang salah? Yang salah yang tidak sholat. Orang sholat subuh pakai kunut dan yang nggak pakai kunut kok disalah-salahkan? Sama-sama benar, karena punya pendirian yang berbeda saja. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah: Islam,
Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semuanya sama. Loh, kok bisa Islam, kok bisa Kristen, kok bisa Katolik, kok bisa Hindu? Ingat, kita semua berawal dari satu keturunan yang sama. Siapa tadi? Nabi Adam dan Ibu Hawa. Itu keturunan kita. Jadi kita ini masih satu garis keturunan. Jadi sudah sepantasnya kita menghargai keyakinan orang lain. Kita semuanya ini saudara dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Jadi nggak usahlah kita sampai berantem, ejek-ejekan, sampai tawuran, perang dan sebagainya. Itu nggak perlu. Kenapa? Karena kita ini satu keturunan. Sudah sepantasnya kita menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, yakni menghargai pendapat orang lain. Nah, ini yang agak susah biasanya adik-adik ketika bermain dengan temannya, ketika di kelas saat sedang diskusi atau sedang ngumpul-ngumpul dengan temannya, sedang ngobrol-ngobrol. Adik-adik mungkin sering kali saling berbeda pendapat. Saya suka ini, saya pengen ini, saya pengen ini. Sampai akhirnya berantem. Jangan sampai ini terjadi. Ketika ada teman kita yang mengutarakan pendapatnya, menyampaikan pendapat, maka kita harus menghormatinya. Kita berbeda pendapat dengan orang lain, boleh-boleh saja. Boleh kita berbeda pendapat, tapi kita harus saling menghargai. Pendapatnya si A kepingin ke Malang, pendapatnya si B kepingin ke Jogja, pendapatnya si C kepingin ke Bali, pendapatnya si D kepingin ke Kalimantan. Sama-sama saja. Kita harus menghargai pendapat. Kita cari solusi yang terbaik, bukan harus dengan saling mengejek, saling mengolok, dengan bantah-bantahan. Nggak boleh. Ya, jadi biasanya adik-adik ketika diskusi kan sering kan terjadi, oh ini jawabannya A, ini jawabannya yang C, ini. Nah itu kita cari bareng-bareng solusinya. Jangan langsung ini yang benar yang ini, pokoknya yang ini. Nggak boleh seperti itu. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Nah, 3 sikap itulah yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kita hari ini buat adik-adik ini nanti silahkan dicatat di buku tulisnya masing-masing, kemudian dijawab dan ditunjukkan kepada Bapak Ibu gurunya. Tugas kita yakni yang pertama, apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang berbeda agama denganmu sedang sakit? Apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik punya teman yang kebetulan berbeda agama kemudian sedang sakit? Yang kedua, apa yang adik lakukan jika teman yang berbeda agama denganmu mengajakmu untuk merayakan hari rayanya? Ada teman kita yang berbeda agama dengan kita, kemudian kita diajak untuk ikut hari rayanya, itu bagaimana sikap kita? Nah, saya rasa untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bagi adik-adikku semuanya, jangan lupa tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat teman belajar di seluruh Indonesia dan untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.